Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita mendengarkan dan merenungkan Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai dengan 50. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan bersama memberikan beberapa pesan kepada kita. Yang pertama, pesannya adalah supaya kita senantiasa mau berbuat baik kepada semua pengikut Kristus di dalam hidup kita. Nah, pengikut Kristus bisa kita terjemahkan secara luas adalah mereka siapapun dia yang melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, memperjuangkan keadilan di dalam hidupnya, apapun latar belakangnya. Cara kita memberikan secangkir air adalah dengan mendukung mereka, dengan mensupport mereka, dengan menghargai perjuangan mereka. Apa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan, perjuangan akan kebenaran, perjuangan akan keadilan yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Itulah pengikut Kristus kalau kita mengartikannya secara luas. Akan tetapi pengertian pengikut Kristus secara khusus tentunya adalah untuk setiap orang yang mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Maka pesan Injil ini jelas adalah supaya di dalam kehidupan kita saling membantu, memberikan secangkir air. Artinya saling membantu, saling mendukung, saling mensupport, supaya kita boleh berjalan bersama senantiasa menuju kepada rumah Bapa. Dan ketika kita melakukan hal-hal ini dengan membantu, saling mensupport di dalam hidup kita, Yesus mengatakan ganjaran akan kita terima. Yesus tidak akan pernah melupakan perbuatan
perbuatan baik kita untuk mendukung, mensupport orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang kedua untuk kita adalah Yesus meminta kita supaya jangan sampai kita gara-gara kita, karena kita, orang lain kemudian jatuh ke dalam dosa. Kita kenal yang namanya kata skandal. Artinya adalah jangan sampai karena lisan kita, karena kata-kata kita, atau tindakan kita, perbuatan kita, orang lain yang melihatnya kemudian dibawa kepada pencobaan dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi karena perantaraan kita, karena perbuatan kita, lisan kita, kata-kata kita, orang lain kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan ini kita menjadi penyesat. Karena itu Yesus minta kita untuk hati-hati terhadap hidup kita. Supaya kita tidak menyesatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Hal lain yang dapat kita renungkan melalui Injil yang kita dengarkan bersama pada kesempatan ini adalah Yesus meminta sebuah kesempurnaan hidup. Yesus mengatakan tentang beberapa hal tadi yang kita dengarkan di dalam Injil. Kalau mata kita satu ini menyesatkan, lebih baik kita cungkil saja, karena lebih baik kita masuk selamat dengan mata satu daripada mata dua dengan dua mata kita, akan tetapi kita kemudian tidak selamat. Kata-kata yang amat radikal ini menunjukkan kepada kita, Yesus hanya meminta satu hal, berusaha berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Dan hal terakhir yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini dengan Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah Yesus meminta kita untuk menjadi selalu garam di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita kehilangan identitas kita. Kira-kira itu maksudnya. Jangan pernah kehilangan identitas kita. Identitas kita sebagai orang Kristen harusnya kita bawa kemanapun kita pergi. Jangan sampai identitas ini hilang. Karena kalau identitas diri kita sebagai orang-orang Kristen kemudian hilang dan tidak tampak di dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak memiliki arti apa-apa lagi dalam hidup kita karena kehilangan identitas kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah berjuang untuk saling mensupport di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menyaksikan orang-orang memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jangan kita diam, berikanlah support kepada mereka agar semakin banyak orang berbuat baik di dalam kehidupan ini. Dan hal yang kedua adalah supaya di dalam kehidupan kita menjaga diri agar kita tidak menjadi skandal bagi orang lain. Kita tidak menyesatkan orang lain di dalam kehidupan ini. Dan hal yang ketiga adalah berusahalah supaya semakin sempurna hidup kita, semakin kudus hidup kita, karena apa yang kita hidupi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, jangan pernah kehilangan identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Karena ketika kita kehilangan identitas kita, kita tidak lagi bermakna apa-apa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu.